A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tadi aja lah Pak. Apa Pak? Yang Niko Pak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita, kajian dari buku Fiqhu al-Aulawiyat, yaitu fikih prioritas atau disebut juga dengan fikih keutamaan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang satu kaidah yang berbunyi aulawiyatu amalil qalbi ala amalil jawarih. Aulawiyatu amalil qalbi ala amalil jawarih. Prioritas atau lebih utama pekerjaan hati di atas pekerjaan anggota tubuh, atau lebih utama pekerjaan hati daripada amal lahir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sama-sama kita ketahui bahwa suatu amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala terpenuhi dua hal. Manakala terpenuhi dua hal. Yang pertama adalah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bukan karena tujuan kepentingan duniawi, bukan karena ada maslahat-maslahat yang ingin dicapai, akan tetapi melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal dikatakan baik kalau amal lahirnya tidak bertentangan dengan apa yang dijadikan panduan atau dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama kita ketahui dua hal yang menjadi syarat diterimanya amal. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada perbuatan yang niatnya baik tapi amalnya salah. Kadang ada amal yang benar tapi niatnya salah.
Yang kita inginkan adalah dua-duanya benar. Kalau dihadapkan kepada kita, mana yang lebih utama di dalam Islam? Pembahasan kita selalu tentang mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama antara amal qalbi, pekerjaan hati, dengan amal jawarih, pekerjaan lahir? Maka jawabannya adalah kita, atau di dalam Islam yang lebih utama adalah amal qalbi. Ya, yang lebih utama adalah amal qalbi. Nah, bagaimana kalau kemudian perilakunya atau perbuatannya salah atau tidak tepat? Nanti ini yang akan kita bahas. Tapi yang jelas bahwa amal qalbi ini lebih utama daripada amal lahiriah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini karena ada dua hal, ya. Pendapat ini, pemahaman ini dibangun di atas dua hal. Yang pertama, karena hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala perkara itu tergantung kepada amal hati atau yang disebut dengan niat. Kalau niatnya lurus karena Allah, insya Allah lurus. Kalau niatnya bengkok karena dunia, maka ia pun bengkok. Tuh. Begitupun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Wa ma umiru, dan mereka umat-umat terdahulu tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal tersebut dilakukan lurus karena Allah Subhanahu wa taala, wa batughiya bihi wajhuh, dan diharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Kenapa amal qalbi lebih utama daripada amal jawarih atau amal lahiriah? Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa amal qalbi itu lebih utama daripada amal yang bersifat lahiriah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita semuanya, Bapak Ibu, ada segumpal darah atau ada segumpal mudghah, segumpal daging. Idza saluhat, jika baik segumpal daging ini, saluhal jasadu kulluh, baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak hati tersebut atau kalau rusak segumpal daging tersebut, maka rusak semua tubuh. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa semua itu adalah hati. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi kalau ada amal hati, ada amal lahiriah yang menjadi tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsadikum, Ia tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum,
dan tidak juga melihat kepada bentuk-bentuk kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang pentingnya amal hati, meluruskan niat, memastikan bahwa amal-amal yang kita lakukan orientasinya, tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita nanti di akhirat? Ketika nanti kita di akhirat, di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Masya Allah, subhanallah. Hari kiamat adalah hari di mana tak lagi berguna malun, harta tak berguna, wala banun, dan anak-anak yang kita banggakan tak berguna juga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari sifat-sifat buruk, dari sifat angkuh, sombong, ya, dan merasa lebih hebat dan lain sebagainya, kikir dan lain sebagainya. Jadi yang selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah illa man atallaha biqalbin salim, orang yang hatinya selamat, ya. Amalnya banyak tapi hatinya tidak selamat, tidak juga. Ya. Dan juga disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah di dalam surat Qaf. Ya. Wa jaa'a biqalbin munib, ya. Wa jaa'a biqalbin man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Orang yang takut kepada Ar-Rahman, ya, bil ghaibi, dengan apa namanya, perkara-perkara yang gaib, wa jaa'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang selamat. Jadi Bapak Ibu, hadis-hadis ini, ayat-ayat ini menerangkan tentang betapa pentingnya amal qalbi. Ya, dari inilah yang kemudian menjadikan dasar pemahaman bahwa amal qalbi harus lebih diutamakan. Kenapa harus lebih diutamakan? Bagaimana ketika ada orang-orang yang kemudian amal lahiriahnya salah? Ya, yang kita inginkan Bapak Ibu, ini jangan sampai salah kaji. Yang kita inginkan adalah amal qalbinya benar, ikhlas karena Allah, dan amal lahiriahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu kita inginkan. Namun ketika kemudian orang yang niatnya baik, kemudian rupanya perilakunya salah, ya, kemudian yang dilakukan salah, maka ini termasuk keutamaan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah innallaha tajawazali, sesungguhnya Allah tajawazali an ummati, artinya mengabaikan umatku karena sebab khata, salah, wan nisyan, karena sebab lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena sebab perkara-perkara yang dipaksa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada perkara-perkara mengacu kepada hadis ini, kalau ada perkara-perkara yang rupanya niatnya lurus, perilakunya salah, perbuatan yang dilakukan itu salah, atau lupa, ini di hadapan Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang senantiasa kita baca. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini doa. Ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kami. Karena apa? Karena perkara yang kami lupa. Kami salah tapi kami sebabnya lupa. Allah ampuni. Au akhtana, atau kami salah ucap, atau kami salah sikap, tapi niat kami benar ya Allah. Maka Allah tidak akan menganggap dosa perbuatan salah kita. Kenapa? Karena ini doa kita. Dan kemudian saya ingin menyampaikan Bapak Ibu rahimakumullah tentang keutamaan akhir surat Al-Baqarah. Ya. Saya akan membacakan hadis Imam Muslim. Ya. Hadis Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Diceritakan Rasulullah SAW, ya, bainama Jibrilu qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Jibril qa'idun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Jibril sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan. Sami'a naqidan. Naqidan ini ada suara lah gitu ya. Sami'a naqidan, mendengarkan sebuah suara minas sama'i, dari langit. Fatahal yauma lam yuftah qattun illa al-yaum. Jadi malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada suara yang terdengar dari langit, dan kemudian ada pintu langit yang terbuka, yang pintu itu tidak pernah terbuka kecuali pada saat itu saja. Fatahal yauma lam yuftah qattun illa al-yaum, kecuali terbuka pada hari ini. Apa yang terjadi? Fanazala minhu malakun, maka malaikat turun dari pintu itu. Ya. Kemudian dikatakan faqala, maka kemudian malaikat itu mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan malaikat ini kepada Rasul? Absyir binuraini. Nah, di sini ada di dalam hadis Muslim, absyir binuraini. Berbahagialah engkau wahai Muhammad dengan dua cahaya. Apa cahaya ini? Utitahuma, engkau diberikan keduanya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Dua perkara ini tidak pernah diturunkan kepada nabi sebelummu wahai Muhammad. Ya. Jadi malaikat ini turun menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbahagia dengan dua perkara, di mana dua perkara ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diturunkan kepada selain Nabi Muhammad. Apa keduanya? Fatihatul Kitabi. Fatihatul Kitabi. Apa yang pertama? Adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan yang kedua apa? Wa khawatima suratil Baqarah. Dua ayat surat Al-Baqarah. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Dua ayat surat Al-Baqarah. Jadi yang pertama apa tadi? Al-Fatihah, dan yang kedua akhir surat Al-Baqarah. Jadi akhir surat Al-Baqarah ini banyak sekali fadilahnya. Ya, banyak sekali fadilahnya. Nah, salah satu fadilah dari akhir surat Al-Baqarah adalah hadis ini, bahwa akhir surat Al-Baqarah termasuk perkara yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, ada apa di dalam akhir surat Al-Baqarah? Kan itu Pak ya? Ada apa di akhir surat Al-Baqarah? Di akhir surat Al-Baqarah itu ada doa tadi. Ada doa tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu salah satunya.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami. Jangan Engkau beri dosa kami. In nasina aw akhtana. Jika kami lupa atau jika kami salah. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan dibanding dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalau umat sebelum umat Nabi Muhammad, kalau mereka salah, niatnya benar, perbuatannya salah, ditulis dosa. Ditulis dosa. Atau lupa, maka ditulis dosa. Lupa terhadap perkara sesuatu dan kemudian ia seharusnya melakukan yang diperintahkan oleh Allah, karena lupa maka kemudian ia tidak melaksanakan, maka ditulis dosa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ia melakukan niatnya lurus, benar, cuman salah ngomong, cuman salah sikap, cuman ibadahnya ada yang tidak tepat. Ya. Karena apa? Karena innasina au akhtana. Lupa atau salah. Ya. Lupa atau salah. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas ini? Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Kita membahas ini agar kemudian hadir di dalam benak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak mudah salah menyalahkan terhadap orang lain, antar satu golongan dengan golongan yang lain, antara satu umat dengan umat yang lain. Ya. Ini gara-gara berbeda gerak tangan, gara-gara berbeda cara bersedekap, berbeda cara beribadah, berbeda pilihan-pilihan politik, berbeda dan lain sebagainya, masuk semuanya dan kemudian menjadikan ia menyalahkan kelompok-kelompok lain. Kalau sahabatnya salah pilihan, niatnya lurus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkait dengan perkara-perkara ibadah Bapak Ibu. Terkait dengan pilihan-pilihan di dalam fikih. Ya Allah, betapa luasnya di dalam Islam ini. Ya, betapa luasnya di dalam Islam. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ada seorang hakim yang kemudian ia beristihad, kemudian salah, benar istihadnya, dapat 2 pahala. Kalau tidak tepat pilihannya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan kemudian kaidah ini digunakan juga di dalam bab usul fikih. Ya. Man ijtahada. Nah, ini bukan hadis, tapi ini adalah ungkapan yang kemudian mengacu kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Barang siapa orang yang kemudian beristihad dan kemudian ia benar, tepat istihadnya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a, dan apabila pilihannya tidak tepat, maka dia mendapatkan 1 pahala. Jadi salah Bapak Ibu rahimahumullah, kalau niatnya benar tapi perbuatannya salah, tidak tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih mendapatkan pahala. Nah, itu ya. Tapi kalau seumpamanya amalnya benar, tapi hatinya rusak, sama sekali tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ini nggak ada toleransi, ya. Kalau yang salah adalah hatinya, maka tidak ada toleransi. Karena yang dilihat oleh Allah adalah benar nggak niatnya, lurus nggak niatnya. Tapi kalau lurus niatnya, pilihannya salah. Kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat, Pak ya, Bu, ya, kita niatnya bagus, cuma rupanya kita salah-salah ngomong, rupanya orang tersinggung. Dosa nggak kita? Tapi orang tersinggung, Pak, nggak dosa karena niat yang dilihat apa? Niatnya. Yang dilihat niatnya. Di tengah-tengah masyarakat kadang begini, Pak Bu, niat kita pengen benar lurus, tapi sikap kita salah, menjadikan orang marah, menjadikan orang tersinggung dan lain sebagainya. Dosa enggak? Enggak, karena yang dilihat oleh Allah apa? Hati. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Tapi kalau perbuatannya bagus, ini orang suka infak nih, tapi rupanya hatinya bermasalah, niatnya salah, ya, ingin dipuji orang, ini sudah rusak nih. Kalau ini langsung rusak, ya, langsung rusak. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam buku ini, ya, ketika kemudian kita memahami bahwa amal qalbi itu lebih utama daripada amal jawarih, kalaupun salah-salah, ya, kalaupun salah-salah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang penting niat kita lurus. Makanya tidak perlu diributkan perkara-perkara yang kemudian tidak esensi di dalam agama Islam ini. Contohnya apa? Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, disebutkan di sini, ya. Mislu taksiris saum. Ya. Memang ada terkait dengan masalah hadis isbal, ya, tentang memanjangkan, menjulurkan pakaian dan lain sebagainya melebihi dari mata kaki. Ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan disebutkan juga bahwa al-musbilu finnar, bahwa orang yang isbal itu masuk ke dalam neraka. Tapi perkara ini kan juga ulama-ulama ada pendapat yang lain, bahwa haramnya musbil itu, haramnya isbal itu karena faktor khuyala, faktor sombong. Nah, perkara-perkara seperti ini faktor-faktor yang syakli, ya. Ini amal-amal lahiriah yang tidak perlu menjadi perpecahan di tengah umat. Kalaupun salah, masih dapat pahala. Niatnya benar, kan gitu, Pak, ya? Niatnya benar. Nah, itu dia. Kemudian contohnya apa lagi? Wa ifa'us syarif, wa ifa'ul liha. Ya. Ini juga ada tentang masalah mencukur, menipiskan jenggot, menipiskan kumis, memanjangkan jenggot dan lain sebagainya. Ini juga ada ajarannya. Tapi ini syakliyah, bukan hal-hal yang esensi di dalam agama. Ya. Kemudian ada juga kemudian masyarakat masih wa'adatu darajatil mimbar. Ada masyarakat yang juga kemudian menghitung-hitung tentang jumlah tangga sebuah mimbar. Tadi kan ada tempat-tempat tertentu. Ini hal-hal yang sangat syakliat atau sangat lahiriah yang kemudian tidak esensi. Ya. Artinya tidak perlu kita ributkan. Apalagi terkait dengan masalah perbedaan-perbedaan ibadah di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara-perkara yang kemudian kalaupun tidak tepat, masih ada pahala. Ya. Jadi kalau ini menjadi pemahaman kita semuanya, ya, maka umat ini akan damai. Umat ini kemudian akan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Berbeda masalah pemahaman yang syakliat, nggak ada masalah. Karena apa? Kenapa kita membenci orang kalau dia berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana?
Ya kan? Kenapa kita menyalahkan orang padahal dia berdoa dan kemudian Allah ampuni dosanya? Nah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, dia mempunyai doa yang tidak pernah diturunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Jadi menjadi keistimewaan adalah doa Rabbana la tu'akhidna. Nah, ini Bapak Ibu diperkuat dengan innallaha tajawaza li an ummati al khata'u wan nisyan. Ini artinya adalah bahwa Allah itu mengabaikan atau mengampuni atau melewati, enggak ngereken gitu. Tentang apa? Perbuatan umat yang salah dan nisyan, yang penting niatnya benar. Makanya ada 3 hal ya. Yang pertama al-khata'u. Ya. Khata' ini salah yang tidak berasal dari kesengajaan ya. Tapi kalau seumanya dia tahu ini perkara salah dan kemudian ia niat, itu dosa di situ. Dosanya adalah pada saat ia sengaja. Tapi kalau tak sengaja, tapi umat-umat terdahulu sengaja atau tidak disengaja, kalau salah ya, ditulis dosa, harus dia mempertanggungjawabkan. Kalau umat Nabi Muhammad, ia tidak mempertanggungjawabkan kesalahan, ya, tidak mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan amal jawareh, amal yang sifatnya lahiriah, ya. Kenapa? Selama hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, dalam salah satu hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul pernah mengatakan bahwa manusia itu dia tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena amal. Manusia nanti dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena amal. Rasul mengatakan seperti itu. Makanya ini bikin geger para sahabat. Hatta anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah, engkau dimasukkan dalam surga itu bukan karena amal, bukan. Illa an yataghammadani Allahu birahmah, kecuali karena Allah melingkupi saya dengan rahmatnya. Jadi orang masuk ke dalam surga karena rahmat, bukan karena amal, ya. Bukan karena amal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Cara kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan memastikan hati ini bersih. Hati ini lurus. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekali lagi bukan meremehkan amal lahiriah. Amal lahiriah kita usahakan benar. Tapi kalaupun tidak tepat, selama niat kita benar, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bab iman, bab hati ini perlu ilmu, bab amal jawarih, amal lahir juga perlu ilmu. Tapi kalau amal lahiriah kurang ilmunya, insya Allah selama niatnya benar masih ditolerir di dalam agama Islam. Tapi Bapak Ibu, ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau amal qalbi ini sudah bermasalah karena kurang ilmu, itu yang bermasalah. Itu bermasalah. Contohnya apa? Ini pernah saya bahas di dalam pertemuan yang sebelum ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada amal qalbi yang rusak. Contohnya adalah kaum Khawarij. Ya, perilaku kaum Khawarij.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh saja. Jadi dulu sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat, ini matinya dibunuh. Ya. Matinya dibunuh. Gitu. Siapa yang membunuh? Ya. Yang membunuh adalah orang Khawarij. Ini orang Islam tapi Khawarij. Kalau yang membunuh Sayyidina Umar, nah itu bukan Islam. Itu orang kafir memang. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang Islam dari sekte Khawarij. Nah, sekte Khawarij ini dia punya problem. Amal qalbinya rusak. Jadi ketika ditangkap, yang membunuh Sayyidina Umar ini ditangkap, kemudian ditanya, kau kenapa membunuh Sayyidina Umar? Sayyidina Ali? Apa jawabannya? Jawabannya sangat menyentak Bapak Ibu rahimakumullah. Jawabannya sangat menyentak. Apa jawabannya? Aku ingin bertaqarrub kepada Allah. Aku ingin bertaqarrub kepada Allah. Kenapa? Karena orang ini menganggap bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah telah kafir. Jadi kalau model-model seperti ini bermasalah hatinya, ya. Bukan kemudian ini Pak, ini kan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian membunuh Ali kemudian bisa ditolerir? Salah, bukan itu. Ini hati yang bermasalah hatinya. Lahir rusak, batin juga rusak. Ya. Ini lahiriahnya rusak, kenapa? Membunuh. Batinnya juga rusak, kenapa? Karena dia suka mengkafir-kafirkan orang ini hatinya rusak nih. Karena hatinya tidak mendapatkan ilmu yang benar. Sehingga melihat orang yang di luar kelompoknya, orang yang di luar pemahamannya dikatakan sebagai orang yang kafir. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang memberikan gambaran kepada kita bahwa upaya kita adalah benar dua-duanya. Ya, ini jangan sampai salah kaji. Benar dua-duanya. Benar amal qalbinya, benar amal lahiriahnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan kita. Ya, cuman kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita nih Bapak Ibu, ya, kita hidup di dalam pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Pemahaman-pemahaman keagamaan yang berbeda, pilihan-pilihan politik yang berbeda dan lain sebagainya. Selama, ini yang paling penting bagi kita adalah selama niat yang kita inginkan adalah niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ini ada contoh begini, Pak. Ini dulu kami waktu milih dia itu, Pak. Jadi anggota dewan itu saya harapkan dia itu tidak korupsinya, Pak. Niat karena Allahnya. Rupanya setelah duduk di anggota dewan dia korupsinya, Pak. Dapat dosa enggak kami, Pak? Kira-kira bisa enggak, Pak? Dapat, Pak? Enggak. Oh, niat kita lurus kok. Dulu niatnya apa dulu? Niatnya kan karena kita ingin memilih wakil kita yang bisa mewakili aspirasi kita, kan gitu, Pak? Masalah dia kemudian rusak, masalah dia kemudian mencuri, masalah dia kemudian korupsi, itu urusan lain. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pilihan kita salah atau benar, Pak? Pilihan kita salah atau benar, Pak? Salah. Tapi dosa enggak? Enggak. Itu maksudnya apa gitu. Enggak dosa. Kenapa? Karena Allah melihat niat kita. Betul. Allah melihat niat kita. Kan sering pertanyaan begitu, Pak, kami dulu waktu milih dia nih, Pak. Harapan kita itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa membawa aspirasi masyarakat. Tapi rupanya dia nyolong, Pak. Dosa nggak kami, Pak? Enggak. Bapak dulu milihnya karena apa? Milihnya kan lurus karena Allah,
ingin mendapatkan wakil yang baik atau karena dapat duit? Lah kalau dapat duit itu urusan lain. Itu Anda salah dari awal kan itu. Kan itu walaupun yang dipilih benar, tapi waktu memilih kemudian dia karena uang, yang dilihat mana Pak? Benarnya atau hatinya Pak? Mana yang dilihat? Hatinya. Betul Pak. Yang dilihat hatinya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, tidak melihat rupa-rupa kalian, akan tetapi Ia melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Benar perbuatannya, tepat pilihannya. Niatnya rusak, rusak semuanya. Allah tak melihat amal lahirnya. Allah hanya melihat niat. Nah, sila Pak. Saya ada waktu enggak? Nah, masih sila. Ya, sila Pak. Salam. Ya Pak. Yang saya tanyakan di masa ini paling susah. Iya Pak, iya Pak. Jadi kadang-kadang kita beramal itu pada awalnya itu tidak ikhlas. Pada awalnya banyak. Kalau kita lihat contoh yang kehidupan banyak, yaitu bersedekah. Pada awalnya kita ingin dipuji orang pada awalnya. Tetapi di perjalanan melalui beberapa proses kita memperbaiki. Pertanyaan saya, apakah itu memang bisa menjadi benar atau diulang lagi niat yang baru? Oke. Ya. Oke. Jadi gini Pak, di istilah di dalam Quran itu ada yang namanya mukhlasin, ada yang namanya mukhlisin. Siapa itu mukhlasin? Mukhlasin itu memang orang-orang yang memang sudah dimudahkan sekali oleh Allah untuk lurus betul tuh. Siapa? Para nabi. Itu mukhlasin betul tuh. Ya. Para waliullah, kekasih-kekasih Allah itu dimudahkan betul hatinya. Mudah betul lurus betul. Tapi ada yang model-model saya ini Pak. Kira-kira. Kalau nggak model Bapak itu model-model saya gitu ya. Yang kalau ikhlas itu harus berusaha. Gitu Pak ya. Yang kalau ikhlas harus berusaha. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Akhlaso yukhlisu. Kalau akhlaso yukhlasu. Akhlaso yukhlisu adalah akhlaso melakukan sebuah upaya untuk membersihkan, melakukan. Masalah bersih atau belum itu urusan lain. Itu urusan lain. Tapi kalau mukhlasin itu menggunakan sighah mabni majhul. Mukhlasin, ya itu apa namanya maf'ul, yaitu orang yang diikhlaskan, orang yang dibersihkan. Siapa yang membersihkan? Allah. Tapi ada mukhlisin, orang yang berusaha untuk bersih. Kalau mukhlasin, orang yang dibersihkan oleh Allah. Kalau mukhlisin, berusaha untuk membersihkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu berada pada tingkatan mukhlisin. Ya, bahkan kalau kita membaca di dalam beberapa keterangan-keterangan dari para syarih hadis ya, saya baca di hadis Arba'in Nawawi contohnya. Bahkan itu diklasifikasikan begini Pak. Oke, sekarang ini begini. Kita ini kalau ikhlas 100% ini berat atau berat Bu? Berat. Contoh begini, mohon maaf ya. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada kencelengan lewat di depan kita tuh. Udah kita bercambuk nih. Kalau nggak masukkan, dibilang apa? Kalau masukkan, jadi bercampur di situ. Bercampur antara ingin bersih dan bercampur dengan keinginan kemudian ini nanti, ya pokoknya bercampur lah. Ada hal-hal yang kemudian sedikit merusak. Sedikit merusak. Nah, bagaimana dengan proses ini? Ini yang disebut dengan mukhlisin, orang yang berusaha untuk membersihkan. Akhlaso yukhlisu. Bukan akhlaso yukhlasu, akhlaso yukhlisu. Itulah.
Jadi kalau niat lurusnya itu lebih dominan, niat baiknya lebih dominan, maka insya Allah ini dikatakan sebagai orang yang mukhlisin. Cuman ada orang begini Pak, ini terakhir. Ada orang dalam kondisi-kondisi yang memang tidak pernah ada upaya untuk mencoba. Tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki dan membersihkan. Ini yang disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 3 golongan yang akan pertama kali dihisab itu adalah siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang berinfak. Tiga-tiganya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang 3 golongan ini adalah orang-orang yang menikmati sanjungan dan kemudian mereka tidak ada upaya untuk mencoba membersihkan, meluruskan karena Allah. Jadi ada orang Pak yang memang betul-betul 100% menikmati pujian. Perbuatannya baik, tapi di dalam dirinya ia menikmati betul pujian sehingga ia lupa untuk meluruskan. Maka model-model yang seperti ini yang kemudian dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Jadi selama ada proses dari kita itu, ya, niatnya kapan? Ya, niatnya di awal kita perbaharui, di tengah kita perbaharui lagi di akhir. Itu yang namanya dengan tajdidun niyah. Tajdidun niyah. Memperbaiki niat, memperbaharui niat kapan dan dimanapun. Ya, kapan dan dimanapun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya kira jawabannya itu Pak. Selama ada upaya, jadi kalau namanya ikhlas itu tidak harus 100%. Kalau 100% alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang ada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab yang sangat sepele sekali. Kenapa? Kadang yang sepele itu yang 100%, Pak. Allah melihat hati itu. Kalau perbuatan-perbuatan yang besar itu berat, Pak. Ya? Apalagi menjadi pejabat, itu yang paling berat sekali. Kenapa? Karena potensi pujian dan sanjungannya sangat luar biasa. Tapi kalau orang yang contohnya tugasnya, kalau di kepanitiaan, di acara kurban dan sebagainya, ya tugasnya apa? Tugasnya nyuci anduk contohnya. Itu apa sebenarnya? Atau di kepanitiaan pernikahan, dia tidak berada di orang yang menyambut tamu. Dia adalah tugasnya sapu jagat, Pak. Gitu ya. Apa sapu jagat? Membersihkan apa semua itu yang sebagainya itu. Yang berpotensi untuk ikhlas 100% yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Yang bekerja di perbuatan-perbuatan yang sepele ini. Makanya Rasul SAW mengatakan, jangan sepelekan perbuatan baik meskipun kecil. Kenapa? Karena itu yang paling berpotensi ikhlas kita 100%. Karena sebab itulah boleh jadi Allah memberikan rahmat. Karena sebab itulah boleh jadi Allah memasukkan kita ke dalam surga. Apa hadis Rasul? La tahtakiranna min ma'rufin syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian remehkan perbuatan baik meskipun kecil. Meskipun Anda bertemu dengan saudara Anda dengan air muka yang cerah. Ini Bapak Ibu rahimahumullah, kita keluar di masjid ini, tak ada orang melihat ada sampah di situ, nggak kita ambil situ. Kita ingin pujian Pak, kan orang Pak, sampahnya Pak di pojok masjid itu Pak, orang udah keluar semua Pak. Ada nggak potensi pujian? Ngapain juga dipuji? Nah, yang tidak ada potensi pujian dan kita melakukan 100% karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi Bapak Ibu, kita dimasukkan oleh Allah bukan karena haji kita, bukan karena kita menjadi pejabat, bukan karena kita menjadi pengurus masjid, bukan karena jabatan-jabatan yang kita miliki, bukan karena kita menjadi orang yang paling tenar, yang paling banyak. Boleh jadi kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab suatu saat yang lalu kita nggak ada orang sama sekali, kemudian ada sampah di masjid, kita ambil sampah itu, kita masukkan ke tempat sampah. Ya Allah, itulah yang kemudian 100% ikhlas karena
Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi jangan salah kaji, bukan berarti kemudian kita menyepelekan amal lahiriah. Ya Pak ya, Bu ya. Yang sampai salah kaji, ini salah, kalau salah kaji saya tak dosa, Bapak Ibu yang dosa karena niat saya benar. Gitu. Jadi baik amal kalbi, baik juga amal lahiriah. Dan yang paling penting yang harus dipastikan baik adalah amal qalbi. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.